إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أعزكم الله, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah Taala, yaitu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang 5 waktu pada waktunya. Kemudian
berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan tuh, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama. Dari seluruh amal yang ada, amal utama itu berbakti pada orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita. Berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua. Berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita. Bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fisabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari. Karena nggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita nggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan 1, bukan 100, bukan 1000, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu. Celaka. Susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau udah berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah nggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini. Berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua nggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Nggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua. Wajib berbuat baik pada orang tua. Dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Adalah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu.
Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Itu Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti pada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua, jangan marah-marah pada orang tua. Jangan ketemu orang tua senyum. Jangan dia nggak sama sekali udah sama orang tua nggak senyum, tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum pernah nggak antum tawarkan orang tua, Bapak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua udah takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran, itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh seumur hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga ada suara di sorga, Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dia lakukan selalu bagaimana ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Harithah bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum nggak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala. Itu amal yang paling utama dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, ragima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya.
tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti, mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan. Kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk. Orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jangan antum nggak pernah ketemu orang tua, sampai bertahun-tahun nggak ketemu orang tua. Orang tua aja kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Dan orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum, celaka itu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridha fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh, orang tua antum itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik 2 orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, yang kedua sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik orang. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Itu jalan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor 1. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor 1 orang tua, bukan teman. Orang tua nomor 1. Karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beribadah, berbakti pada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah yang menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya.
segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti pada orang tua. Ikhwan fillah, azakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik pada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qaulaz zur wa syahadatuz zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? 3 kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi terus seperti itu. Jadi hati-hati itu. Dosa besar yang paling besar. Kalau saya seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salahnya ketika masih kecil atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita menuju surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik pada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, nggak baca Quran dibiarkan, nggak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka, pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Babani muajjalani uqubatuma ma'a ma yadakhiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada 2 dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, Masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu kepada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri silatur rajulu ahla wudda abihi." Bahwa di antara kebaikan yang paling baik, seseorang anak menyambung hubungan dengan orang yang orang tua biasa berbuat baik kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Apa yang bisa kita lakukan kepada teman-teman orang tua kita, teman bapak kita, teman ibu kita, orang tua sudah meninggal, sekarang sambung berbuat baik pada mereka.
Itu cara kita, di samping kita memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita dan kita bertaubat atas semua dosa. Ini perhatikan ini. Ini nasihat harus diulang lagi ribuan kali karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok nggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini dia nggak beres ini. Maka harus diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua. Antum pasti kalah dan pasti celaka. Melawan orang tua pasti celaka. Perhatikan tuh. Banyak anak yang celaka. Meskipun orang tua nggak mendoakan, dia nggak mendoakan buat anaknya, karena dia tahu mendoakan buat anaknya makbul. Apakah mendoakan kebaikan buat anaknya makbul atau mendoakan kejelekan buat anaknya pasti makbul. Itu nas hadis yang sahih. Ketika orang tua mendoakan kebaikan, makbul doanya. Ketika orang tua mendoakan kejelekan juga makbul. Karena orang tua nggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis, sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupannya susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anaknya dia akan durhaka karena anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Ta'ala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Jangan antum bisa nasihatin orang tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju sorga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.